semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 pada kelas hari ini, Manajemen Kualitas. Kita akan membahas pada chapter ke-15, yakni tentang Implementing and Validating the Quality System. Jadi di sini yang pertama, pada slide pertama kita akan membahas tentang elemen kunci dalam membangun sistem perbaikan kualitas itu berdasarkan figur ke-15.1 ini. Nah, blok bangunan yang paling mendasar itu kan tentang people atau orang. Nah, mengapa sih? Karena orang itu adalah penyedia intelektualitas dan juga empati yang diperlukan untuk layanan pelanggan yang luar biasa. Nah, di sini nih manajemen ini memiliki peran krusial dalam memberikan pemberdayaan empowerment, yaitu berbagi pengambilan keputusan pada area yang terdampak langsung pada karyawannya. Nah, bukan sekedar melepas otoritasnya saja. Nah, selain itu, menjaga keamanan kerja dan moral sangat penting karena rasa takut justru menghambat kemampuan organisasi untuk belajar. Kemudian berlanjut ke blok selanjutnya, di sini tentang organizational learning and knowledge serta culture-nya. Nah, pengetahuan ini adalah modal utama untuk hasil kualitas dan yang unggul. Nah, kita tuh harus menghargai tentang pembelajaran sumber hidup dan juga menyadari bahwa karyawan lini depan itu adalah sumber utama pengetahuan proses. Karena hal ini nih bisa berjalan jika didukung oleh budaya perusahaan yang sehat, yaitu budaya yang transparan dan juga yang penuh kepercayaan dan berani mengambil resiko. Nah, kita tuh harus menghindari blame game atau budaya yang menyalahkan, karena hal itu tuh akan menciptakan ketakutan yang menghambat respon cepat terhadap kebutuhan pelanggannya. Nah, kemudian terakhir tuh tentang closeness to customer. Nah, blog ini nih dibangun di atas fondasi orang, pengetahuan dan juga budaya yang sudah kita bahas sebelumnya. Kedekatan ini nih bukan hanya sekedar mengetahui tentang mengenal pelanggan kita, tetapi juga memahami kebutuhan pelanggan pesaing agar kita tuh bisa menarik mereka. Nah, hubungan yang empati dan sensitivitas terhadap kebutuhan perubahan pelanggan itu akan menciptakan loyalitas merek yang kuat. Dan juga hal ini nih pada akhirnya itu kedekatan inilah yang menjadi pembeda utama dalam profitabilitas perusahaan yang jangka panjang. Pada materi ini dibahas 4 komponen penting dalam implementasi sistem kualitas. Pertama adalah informational and finance. Sistem informasi berfungsi untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi yang dibutuhkan perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Selain itu, sumber daya keuangan diperlukan untuk menyediakan teknologi, fasilitas, dan infrastruktur yang mendukung kualitas. Hubungan keduanya bersifat dua arah karena kualitas yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan, sementara kondisi keuangan yang baik memungkinkan perusahaan berinvestasi pada peningkatan kualitas. Kedua adalah the three spheres of quality yang terdiri dari quality planning and management, quality assurance, and quality control. Ketiga aspek ini menjadi dasar dalam menciptakan kemampuan organisasi yang unggul dan menghasilkan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, the integrative approach menekankan bahwa kualitas bukan hanya tanggung jawab satu departemen, tapi seluruh bagian organisasi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama lintas fungsi agar seluruh proses dan sistem dapat berjalan secara terintegrasi dalam mendukung peningkatan kualitas. Terakhir, alignment between the quality system and strategy menjelaskan bahwa sistem kualitas harus selaras dengan strategi perusahaan. Melalui Hosins Planning, tujuan strategis dinamakan menjadi proyek dan tindakan operasional yang dijalankan oleh tim sehingga seluruh aktivitas kualitas dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Selanjutnya ada internal validation, documenting and assessing the quality system. Jadi kita akan membahas bagaimana perusahaan itu menilai dirinya sendiri menggunakan benchmarking, self-assessment, dan audit kualitas untuk meneruskan performanya. Seperti yang kita tahu, sistem kualitas tidak pernah berhenti berubah karena adanya upaya perbaikan berkesinambungan. Ketika perusahaan sudah sangat bagus dan kompetitif, kadang sulit menemukan ide baru. Nah, disitulah benchmarking itu sangat berguna. Kita akan mempelajari teknik terbaik dari luar. Tapi kalau kita sudah jadi benchmark itu sendiri, maka ide harus datang dari dalam lewat self-assessment. Contoh nyatanya adalah Vectronic yang udah 2 kali menang Best Award. Ada 2 pendekatan utama mendorong improvement. Benchmarking, belajar dari luar, melihat perusahaan lain yang lebih baik. Lalu selanjutnya self-assessment, menilai diri sendiri dari dalam. Kalau udah jadi benchmark, ya harus self-assessment, karena tujuan self-assessment itu sederhana. Kita melihat praktek sekarang, menilai, menemukan gap, isi gap, dan naik ke level berikutnya. Proses self-assessment sendiri itu terdiri dari 4 tahap. Stage 1 surveying, kita buat daftar kekuatan dan kelemahan dari seluruh value chain. Yang kedua, categorizing,
Kelompokkan kekuatan dan kelemahan itu ke dalam resource dan kapabilitas strategis. Lalu yang ketiga, investigating. Itu mencari sumber competitive advantage di sepanjang value chain. Lalu stage 4, evaluating. Evaluasi apakah resource dan kapabilitas itu sesuai dengan strategi generik perusahaan, cost leadership atau diferensiasi. Lalu ini adalah visualisasi resmi dari internal self-assessment proses itu sendiri, yang dimana setiap kotak itu mewakili satu tahap yang harus dilalui secara berurutan. Perhatikan bahwa tiap tahap itu mengarah ke pertanyaan yang semakin spesifik, dari daftar kekuatan atau kelemahan, ke klasifikasi resource, ke competitive advantage, hingga ke pilihan strategi generik. Di sini kita akan melihat studi kasus dari Ford Quality Timeline. Jadi tabel ini tuh menunjukkan bagaimana Ford itu terus berevolusi dalam manajemen kualitasnya dari era mass production tahun 1977 ke 1980. Lalu pada fokus berikutnya adalah competitive quality di tahun 80-an, global economy di tahun 90-an, niche market pada awal 2000-an hingga ke era Lean dan Six Sigma yang berjalan sampai sekarang. Ini adalah contoh nyata bahwa improvement itu tidak berhenti, dia itu terus bergerak sesuai konteksnya. Selanjutnya kita akan masuk ke quality audit. Jadi quality audit ini bukan audit keuangan atau kepatuhan. Ini adalah alat internal untuk menemukan peluang perbaikan. Jadi ada 3 bahan utama. Prinsipal adalah kebenaran dasar yang memandu auditor. Selanjutnya standar adalah ukuran performa yang harus dipenuhi. Lalu yang ketiga adalah prosedur, adalah langkah-langkah yang konkret untuk menilai kepatuhan terhadap standar. Semua ini harus berlandaskan bukti, bukan hanya intuisi semata saja. Tentu saja, supaya auditnya itu valid, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, yang dimana auditor itu harus kompeten, independen, dan profesional. Tapi yang paling penting adalah audit harus objektif. Tidak boleh hanya memiliki bukti yang enak, harus mengumpulkan semua fakta, timbang yang baik dan yang buruk, baru beri kesimpulan. Itulah yang membedakan audit dari sekedar pembenaran saja. 4 langkah ini adalah 4 langkah generate audit yang membentuk alur kerja yang terstruktur. Pertama, familiarization. Auditor itu harus paham dulu konteksnya. Kedua, verification. Cek apakah prosedur itu benar-benar dijalankan. Ketiga, evaluation. Nilai semua temuan secara menyeluruh. Lalu yang keempat, recommendation. Berikan rekomendasi profesional untuk perbaikan. Ingat, intuisi itu punya peran, tapi tidak cukup. Jadi semua itu harus berbasis bukti. Materi selanjutnya yaitu proses audit kualitas atau quality audit process. Audit kualitas adalah proses untuk menilai efektivitas sistem dan aktivitas kualitas serta menemukan peluang perbaikan. Tahapannya meliputi persiapan, pemilihan tim audit, penyusunan checklist, opening meeting, pelaksanaan audit, analisis temuan, exit meeting, pelaporan dan tindakan korektif, follow up hingga closure atau penutupan audit. Seluruh tahapan ini bertujuan untuk memastikan masalah dapat diidentifikasi dan diperbaiki secara sistematis. Selanjutnya ada jenis audit atau types of audits. Yang pertama adalah audit operasional atau operational audit. Ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi organisasi melalui evaluasi serta rekomendasi perbaikan. Yang kedua ada audit kinerja atau performance audit. Ini mencakup beberapa jenis yaitu supplier audit, menilai pemasok untuk memastikan kesesuaian standar kualitas, certification audit, memastikan kepatuhan terhadap standar seperti ISO 9000 dan ISO 14000, award audit, memverifikasi informasi dalam proses penilaian penghargaan kualitas, konsultan audit, menilai tingkat kematangan sistem kualitas dan era yang perlu diperbaiki, presidential audit, audit yang dipimpin pemimpin tertinggi untuk menilai kondisi organisasi secara menyeluruh dan mendukung perencanaan strategis. Nah, selanjutnya ada unsur kualitatif dan kuantitatif dalam audit. Audit kuantitatif berfokus pada data dan angka seperti tingkat cacat produk, hasil pengendalian kualitas, dan biaya kualitas untuk mengukur efektivitas program perbaikan. Sedangkan audit kualitatif berfokus pada kesesuaian praktik kerja dengan standar, prosedur, kontrak, dan peraturan yang berlaku. Nah, audit ini bertujuan untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan dan mendukung penerapan budaya kualitas dalam organisasi. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan case.
Nah, pada case 15.1, perusahaan fiktif Newgrain dievaluasi menggunakan Baldrige kriteria pada kategori strategi development. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai bagaimana perusahaan menyusun dan mengimplementasikan strategi untuk mencapai tujuan organisasinya. Dari hasil evaluasi, ditemukan beberapa kekuatan dan peluang perbaikan yang dapat menjadi dasar menentukan prioritas proyek peningkatan kualitas. Dari sisi kekuatan, Newgrain telah melibatkan berbagai stakeholder dalam proses perencanaan strategis seperti pelanggan, pemasok, pemerintah, dan komunitas pertanian. Selain itu, perusahaan menggunakan strategi alignment dokumen untuk menjelaskan visi, misi, tujuan strategis, kompetensi inti, dan tantangan organisasi. Newgrain juga menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta melakukan review kinerja dan action plan secara berkala untuk memastikan strategi berjalan sesuai rencana. Namun, evaluator juga menemukan beberapa opportunities for improvement. Pertama, Newgrain belum memiliki proyeksi kinerja jangka panjang yang jelas sehingga sulit mengukur keberhasilan strategi di masa depan. Kedua, perusahaan belum memiliki metode yang sistematis untuk menentukan prioritas proyek perbaikan. Ketiga, pengelola risiko terkait ketidakpastian pendanaan masih belum optimal sehingga berpotensi menghambat pencapaian tujuan strategis perusahaan. Untuk selanjutnya, menjawab pertanyaan pertama, yaitu bagaimana memilih proyek-proyek tertentu dari feedback report, kami menggunakan 3 pertimbangan utama, yaitu tingkat urgensi masalah, dampaknya terhadap tujuan strategis perusahaan, dan resiko yang muncul apabila masalah tersebut tidak segera diperbaiki. Dengan pendekatan ini, proyek yang dipilih adalah proyek yang memberikan manfaat terbesar bagi organisasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, prioritas pertama adalah menyusun proyeksi dan target jangka panjang yang lebih jelas karena hal ini menjadi dasar dalam mengukur keberhasilan strategi perusahaan. Prioritas kedua adalah membangun sistem prioritasisasi proyek yang lebih terstruktur agar sumber daya proyek perusahaan dapat difokuskan pada proyek yang paling penting dan memberikan dampak terbesar. Prioritas ketiga adalah memperkuat manajemen risiko pendanaan agar perusahaan lebih siap menghadapi ketidakpastian keuangan di masa mendatang. Dan jadi, proyek-proyek tersebut dipilih karena merupakan area yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan strategi perusahaan secara keseluruhan. Dengan memperbaiki ketiga aspek tersebut terlebih dahulu, Newgrain dapat meningkatkan aktivitas perencanaan, implementasi strategi, dan keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua, apa saja kelemahan dari pendekatan Newgrain ini? Jadi kita akan melihat dari berbagai sudut pandang berdasarkan temuan dari studi kasus. Ada 3 kelemahan utama di bagian strategi development. Pertama, tidak ada goals yang konkret dan terukur. Newgrain itu hanya menyebut proyeksi tapi tidak menetapkan target spesifik. Kedua, keseimbangan antara tantangan dan jangka pendek dan jangka panjang itu tidak terbukti dalam dokumen. Ketiga, keseimbangan kebutuhan stakeholder dipertanyakan. Apakah NVU, universitas dan mahasiswa benar-benar mewakili secara proporsional. Tapi 3 kelemahan berikutnya itu ada di strategi deployment-nya. Yang keempat, action plan-nya itu tidak dievaluasi secara sistematis dan berbasis fakta. Padahal ini adalah kunci untuk mendapatkan hasil yang repeatable. Yang kelima, metode untuk menentukan proyeksi performa tidak transparan sehingga sulit mengukur rate of improvement. Keenam, yang paling kritis, manajemen risiko finansialnya itu tidak sistematis. Data kontingensinya itu tidak ada tapi tidak jelas mekanismenya. Sementara funding environment-nya itu sedang tidak pasti. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, mengapa penting menggunakan kombinasi examiner internal dan eksternal? Seperti apa yang direkomendasikan dalam studi kasus, jadi kita akan melihat relevansinya langsung dengan studi kasus Newgrain. Jadi internal examiners itu memiliki keunggulan utama berupa pemahaman mendalam terhadap organisasi. Mereka tahu SPP, MIG, WPM proses, dan dinamika internal Newgrain. Akses ke datanya itu lebih cepat. Mereka bisa melacak continuity perbaikan dari waktu ke waktu, dan keterlibatan mereka membangun budaya improvement dari dalam, sesuai filosofi Baldrige yang menekankan self-assessment itu berkelanjutan. Sementara itu, external examiners itu memberikan nilai yang berbeda tapi sama pentingnya. Mereka itu membawa perspektif objektif tanpa bias internal. Justru inilah yang memungkinkan mereka mendeteksi blind spot seperti ketidakjelasan goals dan stakeholder balance di Newgrain. Mereka juga membawa benchmark dari luar, meningkatkan kredibilitas audit di mata USDA dan mitra pemerintah.
Jadi, internal ini unggul dalam pengetahuan konteks dan continuity tracking, tapi lemah dalam objektivitas dan deteksi blind spot. External examiners itu sebaliknya. Objektif, punya benchmark luas, tapi kurang memahami konteks spesifik. Jadi kombinasi keduanya ini menghasilkan audit yang komprehensif dan kredibel, coverage penuh dari dua perspektif yang saling melengkapi. Pertanyaan yang keempat, how did you prioritize projects for improvement? Proyek perbaikan di New Green diprioritaskan berdasarkan dampak terhadap strategi organisasi, urgensi masalah, dan resiko terhadap keberlangsungan organisasi. Proyek yang menjadi dasar bagi perbaikan lainnya ditempatkan pada prioritas tertinggi. Yang pertama, menetapkan tujuan dan indikator kinerja yang jelas. Ini menjadi prioritas utama karena New Green belum memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Sistem pengukuran kinerja diperlukan sebagai dasar untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan strategi. Yang kedua yaitu mengembangkan sistem identifikasi peluang perbaikan dan prediksi kinerja. Fokus pada peningkatan analisis berbasis data dan benchmarking yang lebih terstruktur agar pengambilan keputusan dan respon terhadap perubahan lingkungan bisnis menjadi lebih efektif. Yang ketiga, membangun sistem manajemen risiko yang terstruktur. Ini bertujuan untuk mengelola risiko secara sistematis, terutama terkait pendanaan dan sumber daya sehingga dapat mendukung keberlanjutan organisasi. Yang keempat yaitu meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam perencanaan strategis. Hal ini dilakukan dengan memperluas partisipasi stakeholder agar strategi yang dihasilkan lebih representatif dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang was all of the feedback meaningful? What are some the attributes of useful feedback? Yang artinya itu apakah semua feedback itu yang diterima perusahaan itu akan bermakna, dan apa yang sebenarnya itu membuat sebuah feedback itu dikatakan berguna. Nah, berdasarkan materi di chapter 15 tadi, feedback itu kan sangat bermakna bagi organisasi yang sudah mencapai tingkat kemantapan kualitas tertentu. Feedback ini berfungsi sebagai alat self-assessment untuk melihat sejauh mana praktek saat ini berjalan dan juga di mana letak kekurangan kita. Nah, namun tidak semua informasi itu kan adalah feedback yang baik. Nah, menurut sumber kita ada 5 atribut yang menurut feedback itu menjadi senjata ampuh untuk perbaikan kualitas ini. Nah, di sini tuh pertama, feedback itu kan harus berbasis bukti, yang artinya didasarkan pada data faktual, bukan sekedar perasaan atau intuisi. Yang kedua tuh harus objektif, seorang auditor atau pemeriksa itu harus menimbang sisi baik dan buruk tanpa bias. Nah, yang ketiga tuh feedback harus actionable atau dapat ditindaklanjuti. Nah, feedback yang akan menunjukkan celah ini atau gaps ini harusnya ditutup untuk naik ke level performa yang dimana berikutnya. Kemudian tuh yang keempat tuh ada feedback harus selaras dengan strategis dengan tujuan besar perusahaan, apakah itu untuk menjadi lebih murah ataupun lebih baik, unik dari kompetitornya. Dan yang terakhir, feedback itu harus spesifik, yaitu harus dengan jelas menjawab di mana kita sekarang, kemana kita akan pergi, dan bagaimana cara kita sampai ke sana. Jadi dengan atribut inilah feedback ini berubah dari yang sekadar laporan menjadi panduan strategis bagi perusahaan.